Halo, perkenalkan, nama saya Stefanus Manuel dari DTM 2020. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang deret tak hingga atau infinite series. Nah, pertama kita masuk ke yang namanya barisan atau sequence. Nah, barisan itu adalah fungsi yang domainnya himpunan bilangan asli. Nah, bila barisan itu tak terbatas, maka barisan itu disebut barisan tak hingga atau infinite sequence. Nah, untuk penulisannya atau notasinya adalah sebagai berikut. A, indeks 1, A2, A3, seterusnya sampai AN. Nah, ini bisa ditulis sebagai eh, pakai kurung kurawal AN mulai dari 1 sampai ke N. Nah, barisan ini mempunyai dua sifat. Kalau barisan itu dikatakan konvergen, berarti limit N menuju tak hingga dari barisan tersebut atau dari rumusnya itu ada mendekati suatu nilai S. Nah, sedangkan kalau barisan itu dikatakan divergen, berarti kebalikannya ya. Limit N menuju tak hingganya itu eh, hasilnya adalah plus minus tak hingga atau mungkin tidak ada limitnya. Lanjut. Nah, ini contoh barisan. Misalnya yang pertama contohnya ada UN sama dengan 2N. Berarti yang menjadi himpunannya itu pertama kalau N-nya 1, 2 kali 1, 2. Kalau U2 berarti 2 kali 2, 4. Kalau 3, 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Nah, barisan UN sama dengan 2N, ini sifatnya divergen. Karena limit N menuju tak hingga dari UN adalah tak hingga. Dia tidak mendekati suatu nilai tertentu. Nah, ada contoh yang kedua. UN sama dengan 1/N. Berarti yang termasuk barisan ini mulai dari N sama dengan 1, 1/1 berarti 1. 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, barisan ini dikatakan konvergen ya. Maaf, ini salah. Konvergen. Karena kalau kita lihat, limit N menuju tak hingga dari UN ini sama dengan 0. 1 per bilangan yang sangat besar kan 0. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke uji kemonotonan. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Sebenarnya ada satu lagi menggunakan turunan. Jadi ada 3. Yang pertama ini menggunakan selisih antara dua suku. Kemudian menggunakan perbandingan antara dua suku. Nah, kalau selisih suku kedua dan suku pertama itu lebih besar yang kedua, berarti tentu saja naik ya. Jadi AN plus 1 kurangi AN besar dari 0, berarti strictly increasing. Dia naik terus. Sama juga dengan pakai perbandingan AN plus 1 per AN, kalau lebih besar dari 1, berarti eh, barisan tersebut strictly increasing. Kebalikannya, kalau AN plus 1 kurang AN kurang dari 0, atau AN plus 1 bagi AN kurang dari 1, berarti strictly increasing. Nah, kalau AN plus 1 min AN lebih besar sama dengan 0, berarti dia increasing. Mungkin ada suatu saat dia uh, tidak naik ya, makanya tidak disebut strictly increasing. Itu juga dengan balikannya. Lanjut. Nah, kita ingin menguji kemonotonan barisan ini nih. Barisan N per 2N plus 1.
Nah, kita bisa menggunakan pembagian terms yang tadi yang kedua, dan tambahannya ini kita akan menggunakan turunan untuk pembuktiannya. Pertama, kalau untuk menggunakan pembagian terms, berarti kita tulis deh AN-nya dulu. AN-nya berarti N per 2N plus 1 ya. Ini kan AN. Nah, berarti kalau AN plus 1-nya, tinggal tambahin 1 ya. Di N plus 1 per 2 dalam kurung N plus 1. Berarti 2N plus 2 plus 1 ya. 2N plus ya. Nah, kita langsung aja gunakan pembagian terms. Jadi AN plus 1 bagi AN. Kita lihat. N plus 1 yang bawah, N plus 1 per 2N plus 3. Kita bagi dengan N per 2N plus 1. Ini dibalik ya berarti ya. N plus 1 kita kalikan 2N plus 1 per 2N plus 3 kita kalikan dengan N. Maka hasilnya untuk yang atas 2N kuadrat tambah 3N tambah 1 ya. Per yang bawah 2N kuadrat tambah 3N. Nah, kalau kita lihat yang atas ini kan bakal selalu lebih besar ya. Soalnya N ini kan mulai dari bilangan 1 ya, angka 1 ya. Jadi ini nggak ada angka negatif di sini. Nah, untuk angka positif, mulai dari 1, pembilangnya pasti akan selalu lebih besar daripada penyebutnya. Maka AN plus 1 per AN ini lebih besar dari 1 ya. Atau artinya barisan ini, barisan N per 2N plus 1 ini strictly increasing. Nah, kita bisa juga menggunakan turunan. Kan kita bisa ingat sebelumnya kalau belajar di kalkulus, kalau fungsi kita turunkan dan turunannya itu bernilai negatif, berarti gradiennya juga eh, negatif ya. Atau dia bentuknya turun ke bawah begini kan. Ini kan gradien negatif. Kalau gradien positif kan naik ke atas. Nah, berarti ini bisa kita coba turunkan aja. Turunannya berarti ini V ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Aksen berarti 1 dikali V min 1. Min V aksen dan ke 1 berarti 2 kali N per 2N tambah 1 pangkat 2. Ini kan habis ya. Berarti hasilnya adalah 1 per 2N tambah 1 pangkat 2. Nah, sama nih. Karena N-nya itu bilangan positif mulai dari 1, berarti gradiennya ini akan selalu positif ya. Berarti akan selalu naik. Maka Fn-nya juga pasti akan selalu positif, akan selalu naik terus. Jadi, bisa kita bilang N per 2N plus 1 ini akan strictly increasing terus. Oke, lanjut. Nah, setelah barisan, ada yang namanya deret. Deret adalah penjumlahan barisan-barisan yang tadi, yang mempunyai pola. Nah, apabila penjumlahannya tidak terbatas, maka disebut deret tak hingga. Nah, ini untuk notasinya, sigma N mulainya dari 0
atau dari 1 juga bisa, sampai tak hingga dari UN sama dengan, kita simbolkan dengan SN, adalah U1 ditambah U2 tambah U3, terus sampai tak hingga. Nah, deret juga mempunyai sifat. Kalau deret tak hingga dikatakan konvergen, berarti limit N menuju tak hingga dari penjumlahannya itu menuju suatu nilai tertentu. Nah, kebalikannya, deret tak hingga kalau dikatakan divergen, berarti penjumlahannya tidak menuju suatu nilai. Jadi, bisa plus minus tak hingga, atau mungkin tidak ada. Contohnya yang kayak barisan, maaf, deret yang 1, 1, plus 1, 1. Nah, ini kan naik turun terus tuh. Jadi tidak ada kan limit N juta hingga dari Sn-nya. Nah, kita masuk ke deret yang pertama, deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga bisa dirumuskan seperti ini. Sigma AR pangkat K sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat terus. Ini hasilnya adalah A per 1 min R. Nah, sifat deret geometri tak hingga ini akan konvergen bila R-nya itu di antara negatif 1 dan 1. Dan akan divergen bila mutlak R-nya lebih besar dari 1. Atau R-nya kurang dari minus 1. Dan atau R-nya lebih besar dari 1 ya. Lanjut aja, kita masuk ke contoh. Nah, biar mudah, lebih baik kita jabarin dulu nih. 2/3 pangkat K plus 2. Berarti untuk bilangan pertamanya 2/3 pangkat, ini mulai dari 1, berarti 1 plus 2 ya. 2/3 pangkat 3. Tambah K-nya jadi 2, sekarang tambah 2, 4. Terus ya pangkat 5 berarti dan seterusnya. Nah, pertama-tama kita harus cek R-nya dulu atau tadi rasionya. Caranya gampang, tinggal ini bagi ini kan. Atau ini bagi ini, serah. Rasio itu UN plus 1 per UN. Nah, ini udah kelihatan ya. 2/3 pangkat 4 bagi 2/3 pangkat 3 ya berarti 2/3. Nah, 2/3 itu kan diantara minus 1 dan 1 ya. Berarti sigma 2/3 pangkat K plus 2 ini ada nilainya atau konvergen. Nah, kita bisa cari dengan rumus yang tadi. A per 1 min R. A-nya itu berarti suku utamanya 2/3 pangkat 3 pangkat 8 per 1 min R. 1 R-nya 2. Berarti ini 8 per 7 dibagi, ini 3/3 kurangi ya sepertiga. Dibagi sepertiga dikali 3 ya. Hasilnya adalah 8/9. Nah, ini ada contoh yang lain. Ini kita buka dulu bisa. Ini mulai dari 1 pangkat tambah pangkat ya tambah dan seterusnya ya. Nah, kita cek dulu untuk R-nya. Caranya gampang, tinggal ini bagi ini.
hasilnya adalah minus 3/2 ya. Nah, kalau kita lihat minus 3/2 ini kan kurang dari minus 1 ya. Artinya deret geometri Tahingga ini divergen. Kita nggak usah cari jumlahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tes konvergensi. Nah, ada tes yang pertama namanya P-series. Nah, kalau ada notasi seperti ini, sigma K dari 1 sampai T hingga 1 per K pangkat P. Berarti ini kan kalau dijabarkan. Nah, sifatnya ini akan konvergen bila P-nya sama dengan 1, pangkatnya, maaf, P-nya lebih besar dari 1. Dan divergen jika P-nya di antara 0 sampai 1. Satunya ini. Nah, tes yang kedua ada divergence test. Jadi, jika ada limit K menuju tak hingga dari suatu suatu deret nih, maka deret tersebut akan, maaf, jika limit K menuju tak hingga dari UK itu tidak sama dengan 0, maka jumlahnya itu akan divergen. Nah, sebaliknya, kalau limit K menuju tak hingga dari UK-nya sama dengan 0, ini masih belum bisa dipastikan. Mungkin saja konvergen, tapi bisa juga divergen. Nah, kita coba satu soal menggunakan tes divergence. Nah, caranya gampang berarti ya. Berarti ini jadi UK-nya ya. Jadi UK. Langsung aja kita ambil limitnya K menuju tak hingga dari K kuadrat tambah K tambah 3 per K kuadrat tambah 1. Berarti ini pembilangnya bisa kita bagi dengan pangkat tertingginya K kuadrat. Yang bawah juga kita bagi dengan pangkat tertinggi K kuadrat ya. Berarti K kuadrat tambah K per K kuadrat tambah 3 K kuadrat per K kuadrat per K kuadrat tambah 1 per K kuadrat. Ini 0, 0, ini 1, nah ini 2, ya kan? Berarti hasilnya adalah 1 per 2. Nah, kalau kita lihat slide sebelumnya, kalau tidak sama dengan 0, sudah pasti daerah tersebut divergen. Berarti karena ini tidak sama dengan 0, jadi daerah ini divergen. Oke, lanjut. Lanjut ke tes yang selanjutnya, ada integral test. Nah, misalnya kita punya sigma UK. Nah, UK-nya ini harus bilangan positive terms ya. Nah, jika f adalah fungsi yang decreasing, yang turun terus nilainya, dan continuous pada suatu interval ini, sehingga UK adalah FK, maka untuk K lebih besar sama dengan A, berlaku ini. Sigma UK, K-nya dari 1 sampai T hingga, dan integral A sampai T hingga, fx dx, akan keduanya konvergen atau keduanya divergen. Nah, tapi ini ada catatannya. Ingat bahwa tes ini hanya untuk positive terms. Jadi kalau ada
suku-suku yang negatif, tes ini nggak bisa dipakai. Dan baik jika FK atau FX ini yang gampang diterapkan. Nah, misalnya kita ada soal sigma dari 3/5K. Berarti pertama-tama kita harus lihat dulu apakah fungsinya itu decreasing atau enggak. Kita bisa cek dengan turunan ya. Berarti turunan dari 3/5K adalah 3/5K kuadrat ya. Minus 3/5K kuadrat. Nah, maka untuk K-nya jangan positif mulai dari 1 akan mulai negatif terus. Artinya, fungsinya akan decreasing. Jadi, syaratnya ya. Nah, berarti kita tinggal cari integralnya dari A sampai T hingga. Nah, A-nya ini boleh lebih kecil atau boleh sama dengan K. Di sini K-nya 1 kan. Boleh kita ambil 0, 1 juga boleh. Kita ambil 0 aja deh. Kita hitung integral sampai per maka ya. Sama dengan, nah ini 3/5 karena konstanta pengali doang kita keluarkan. Berarti integral sampai dari per K. Berarti integral seper K itu kan ln K ya. Berarti hasilnya adalah 5 ln K. Atasnya ini mulai 0 sampai. Nah, kalau kita masukkan tak hingga ke sini, ln tak hingga itu kan tak hingga juga ya. Berarti ini hasilnya tak hingga atau divergen. Nah, karena integralnya ini divergen, maka deret ini pun sifatnya divergen. Nah, sekarang kita masuk ke comparison test. Nah, misalnya kita punya sigma AK dan ada sigma BK, yang keduanya term-termnya itu non-negatif. Dan kalau A1 itu kurang dari B1, A2 kurang dari B2, dan seterusnya, maka jika sigma BK-nya konvergen, yang besarnya ini konvergen, maka yang kecil juga pasti akan konvergen. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kecilnya divergen, maka yang besarnya pun akan divergen juga. Nah, tes ini tapi hanya untuk suku-suku yang non-negatif, dan memang tes ini lumayan sulit, jadi tes ini adalah last resort aja kalau memang tes-tes yang lain nggak bisa dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke limit comparison test. Misalnya kita punya sigma AK dan ada sigma BK, dan keduanya itu mempunyai positive terms. Maka kita ambil limit dari K menuju tak hingga dari AK per BK. Nah, jika hasil limitnya ini berada di antara 0 dan tak hingga, maka sigma AK dan sigma BK itu keduanya konvergen atau keduanya divergen. Maka kita harus pintar-pintar memilih untuk yang sigma BK-nya. Misalnya kalau sigma AK yang ingin kita cari konvergensinya. Nah, di sini ada catatan. Tes ini cukup mudah untuk dilakukan dibandingin yang tadi comparison, tetapi tetap membutuhkan skill
untuk memilih sigma BK sebagai pembandingnya. Nah, sebenarnya ada caranya untuk memilih sigma BK itu pembandingnya. Kita caranya memilih uh, variabel dengan pangkat yang paling besar di atas dibagi dengan variabel yang pangkatnya paling besar juga di penyebutnya. Misalnya di sini kan eh, pembilangnya nggak ada yang variabel pangkatnya besar ya. Berarti kita ambil satu sebagai pembandingnya, kita ambil satu per, nah karena di sini yang paling besar itu hanya K pangkat 1, berarti kita ambil 1 per K sebagai pembandingnya, atau BK-nya yang tadi ya. Nah, 1 K. Nah, kita tahu kalau menurut deret P series, tunggu. Nah, ini kalau 1 per K itu berarti P-nya kan 1 ya. Nah, berarti deret tersebut akan divergen. Berarti kita tahu bahwa ini nanti ini divergen. Kita tes dulu, kita bandingin dengan sigma 1 per 9K plus 6. Langsung kita ambil limitnya K menuju tahingga dari AK, ini berarti ya, 1 per 9K plus 6, kita bagi dengan 1 per K. Ini berarti hasilnya limit K menuju tahingga, ini jadi naik ya, K per 9K plus 6. Nah, ini kan gampang ya, limit K menuju tahingga dari K per 9K plus 6, kita tinggal lihat yang pangkatnya paling besar, sini pangkat 1, berarti penyebutnya kita bagi K, pembilangnya juga kita bagi K, hasilnya adalah 1 per 9. Maka, kalau kita lihat ini kan hasilnya di antara 0 dan tahingga ya. Maka, series ini akan divergen. Karena yang BK-nya juga tadi divergen. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke rasio tes. Misalnya kita punya sigma UK dan suku-sukunya positif, dan kalau kita ambil limit K menuju tak hingga dari UK plus 1 per UK, kalau hasilnya kurang dari 1, maka deretnya akan konvergen. Jika lebih dari 1 atau tak hingga, maka divergen. Dan kalau limitnya itu sama dengan 1, maka tes ini tidak bisa dipakai. Jadi harus pakai tes yang lain. Nah, tes ini berguna jika berhubungan dengan faktorial atau pangkat K. Ya. Nah, misalnya, sigma 3 pangkat K per K faktorial. Maka ini kita jadikan AK-nya ya. Berarti kita cari dulu AK plus 1-nya. AK plus 1 ya gampang sih, tinggal 3 pangkat K plus 1 per K faktorial, jadi K plus 1 faktorial. Langsung aja diambil limit K menuju tak hingga dari AK plus 1 per AK. Berarti 3 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial dibagi 3 pangkat K per K faktorial, berarti dibalik aja langsung ya. K faktorial per 3 pangkat K. Yang ini bisa dipecah, jadi 3 pangkat K kali 3 kali K faktorial per, nah ini juga bisa dipecah, jadi K plus 1 kali K faktorial kan, dikali 3 pangkat K. Habis, habis, habis. Maka sisanya tinggal limit K menuju tak hingga dari 3 per K plus 1. Yang artinya 0 ya, hasil limitnya. Berarti kalau kita lihat tadi, kalau seriesnya
maaf, kalau limitnya kurang dari 1 akan konvergen. Berarti series ini konvergen. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tes akar atau root test. Misalnya kita punya sigma UK, kemudian kita ambil limit K menuju hingga dari UK pangkat 1/K atau akar pangkat K dari UK ya. Nah, ini sama yang kayak tadi, kalau hasilnya rupanya kurang dari 1, maka konvergen, lebih dari 1 divergen, atau kalau hingga juga divergen, dan kalau sama dengan 1 berarti tesnya tidak bisa digunakan. Nah, tes ini berguna jika berhubungan dengan pangkat K. Langsung ke contoh. Misalnya ada sigma 3K plus 2 per 2K-1 pangkat K. Nah, langsung aja ambil limit K menuju hingga dari ininya ya. 3K tambah 2 per 2K-1 pangkat K. Kita pangkatkan lagi ya, 1/K. Atau di akar pangkat K. Langsung kita tulis gini aja biar gampang. Kalau kita lihat ini kan langsung bisa dicoret. Berarti dapat limit K menuju hingganya adalah 3K plus 2 per 2K-1. Nah, ini kan tinggal lihat yang ini berarti kan ya. Berarti hasil limitnya adalah 3 per 2. Nah, kita balik lagi, kita lihat dulu. Kalau hasil limitnya lebih dari 1, maka deretnya akan divergen. Ini lebih dari 1. Berarti deretnya divergen. Kita masuk ke alternating series test. Nah, misalnya jika AK ini lebih besar dari 0 untuk K 1, 2, 3, dan seterusnya, dan ada deret A1 min A2 tambah 3 min A4, terus selang-seling, atau ini sama aja, cuman minusnya duluan. Nah, deret ini akan konvergen jika kedua syarat ini terpenuhi, yaitu A1 ini lebih besar daripada A2, lebih besar dari A3, dan seterusnya. Artinya, kalau fungsi dari deretnya ini decreasing ya. Kalau decreasing atau nilainya turun terus, ini kemungkinan bisa konvergen. Tapi ada satu lagi syaratnya, yaitu limit K menuju hingga dari AK-nya itu harus 0. Dan ini ada catatannya, tes ini hanya untuk alternating series, jadi yang min plus atau plus min, yang selang-seling tandanya. Nah, di sini kita punya soal sigma min 1 pangkat K kalilan K per K. Nah, ini udah pasti selang-seling ya, kelihatan. Jadi kalau K-nya 1, ini min 1, ntar min dikali apa. Ntar kalau pangkat 2 jadi min 1 pangkat 2 jadi positif. Di plus, ntar pangkat 3 jadi min. Nah, ini udah kelihatan selang-seling. Berarti kita bisa pakai alternating series. Kita lihat syaratnya yang pertama. A1 harus lebih besar dari A2, lebih besar dari A3, dan seterusnya. Atau harus decreasing. Nah, berarti cara gampangnya kita ambil aja turunan dari len K per K. Kalau turunannya bernilai negatif, berarti kalau negatif kan berarti gradiennya negatif juga. Atau berarti fungsi tersebut nilainya akan turun terus. Berarti langsung kita ambil aja turunannya. Ini U, ini V. Berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Berarti U aksen len K turunannya 1/K ya. Dikali V-nya K minus V aksen 1 dikali len K. Ini semua dibagi K kuadrat. Ini bisa habis, maka hasilnya adalah
1 min ln K per K kuadrat. Nah, kita tahu bahwa nilai K ini kan untuk lebih besar dari sama dengan 3 ya, karena ini kan K-nya mulai dari 3. Nah, kalau kita lihat ln kalau kita masukin 3, 1 min ln 3 itu kan hasilnya negatif ya, per K kuadrat. Udah pasti ini yang bawah ini positif. Mau negatif mau positif kan hasilnya positif, karena dikuadratkan. Yang atas sudah pasti negatif, apalagi kalau nilainya makin besar dari 3. Artinya, turunannya negatif. Karena turunannya negatif, berarti decreasing. Fungsinya pun decreasing. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi ya. Sekarang kita lihat syarat yang keduanya. Maaf. Yaitu limit K menuju tak hingga dari AK itu harus sama dengan 0. Ya, gampang, berarti kita ambil aja limit K menuju tak hingganya. Dari ini aja ya. Ini kan yang pembuat tanda minusnya nggak usah dimasukin. Limit K menuju tak hingga dari ln K per K. Kalau kita masukin tak hingga kan hasilnya berarti tak hingga per tak hingga. Nggak boleh ya, berarti kita gunakan aturan L'Hopital itu, kita turunkan atasnya, bawahnya juga kita turunkan, berarti hasilnya adalah limit K tak hingga dari ln K turunannya 1/K. Nah, untuk K turunannya 1, jadi per 1 nggak usah ditulis. Berarti hasilnya cuma limit K menuju tak hingga dari 1/K, atau hasilnya 0. Berarti kalau limitnya 0, terpenuhi juga ya syarat keduanya. Berarti deret ini konvergen. Oke, sekarang kita masuk ke absolute dan conditional convergence. Konvergen mutlak dan bersyarat. Nah, ini untuk yang pertama, jika kita punya sigma AK, dan AK-nya itu kita mutlakin, dan sigma mutlak AK itu konvergen, maka sigma AK yang biasa udah pasti konvergen, atau bisa kita bilang konvergen mutlak. Nah, yang kedua, jika rupanya sigma AK itu divergen, tetapi kalau kita gunakan cara lain, misalnya kita dapetin bahwa sigma AK itu konvergen, maka sigma AK itu konvergen bersyarat. Langsung aja kita ke tes yang selanjutnya, yaitu ada rasio tes untuk absolute convergence. Misalnya kita punya sigma UK dan suku-sukunya bukan 0, dan kita ambil limit K menuju tak hingga dari mutlak UK plus 1 per mutlak UK. Jika hasilnya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Jika lebih dari 1 atau tak hingga, berarti divergen. Dan jika sama dengan 1, maka harus gunakan tes yang lain. Dan keuntungannya untuk tes yang ini, dia itu nggak harus bilangan positif ya. Maaf, sukunya nggak harus bilangan positif. Dan tidak usah menggunakan yang alternating series test yang tadi. Jadi bisa langsung yang ini, untuk yang non-negatif. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya ada sigma min 1 pangkat K plus 1 kali K kuadrat per K pangkat 3 plus 1. Berarti kita cari dulu mutlak UK-nya. Mutlak UK-nya berarti ini nggak usah kita masukin ya. Ini kan pembuat tanda negatifnya nih. Berarti cukup K kuadrat per K pangkat 3 tambah 1. Dan untuk UK plus 1-nya, berarti tinggal ditambahin 1. 1 kuadrat per 1 pangkat 3 plus 1.
Langsung aja ya, ini kita ambil limitnya dari mutlak UK plus 1 dibagi mutlak UK. Berarti K plus 1 pangkat 2 per K plus 1 pangkat 3. Oh maaf, ini pangkat 3-nya nggak ketulis. Ditambah 1. Kita bagi dengan ini. Berarti ya kita kalikan cuman dibalik. Per K kuadrat. Nah, sebenarnya ini kita cukup lihat variabel dengan pangkat yang paling tinggi ya. Kalau di sini kalau kita lihat K plus 1 dikuadratin, pangkat yang paling tingginya kan 2 ya. Kalau dikali sama ini yang pangkat yang paling tinggi juga 3. Berarti K pangkat 5. Nanti per K plus 1 pangkat 3 juga K pangkat 3 kali K pangkat 2. Berarti K pangkat 5 juga. Berarti hasil limitnya itu 1 ya, kan dibagi. Hasil limitnya 1. Nah, kalau kita lihat tesnya ini inkonklusif jika rho-nya sama dengan 1, limitnya ini sama dengan 1. Maka kita tidak bisa menggunakan rasio tes untuk mencari kekonvergenan dari deret ini. Kita bisa gunakan deret-deret yang lain, tes yang lain maksudnya, seperti yang alternating mungkin, atau yang lainnya, dan itu diserahkan kepada penonton. Nah, sekarang kita masuk ke Taylor and Maclaurin series. Nah, jika F mempunyai turunan, semua turunan ya, jadi turunan pertama, 2, 3, dan seterusnya di X0, maka series itu kita sebut sebagai Taylor series. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Taylor series itu sigma F K X0, jadi turunan ke berapa? Turunan ke K, turunan K X0 per K faktorial dikali X min X0 pangkat K sama dengan Fx0 tambah turunan pertamanya, turunan pertama F aksen X0 dikali X min X0 dan seterusnya. Dan jika X-nya kita sama dengan kita buat sama dengan X0, berarti ini kan semuanya 0, 0, 0 semua ini ya. Nah, maka itu akan disebut sebagai deret Maclaurin. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kita masuk ke contohnya aja. Misalnya ada contoh soal, carilah 4 term pertama, 4 suku pertama dari polinom Maclaurin, maaf, 4 term pertama polinom Maclaurin dari fx sama dengan e pangkat min x, kemudian aproksimasikan e pangkat min 1. Nah, jadi memang Maclaurin ini bisa berguna sebagai untuk mengaproksimasi, bisa juga dia sebagai series representation ini ya. Jadi ada fungsi bisa dibentuk dalam polinomial yang tak hingga, penjumlahan polinomial yang tak hingga. Nah, di sini kita diminta untuk mengaproksimasi e pangkat min 1. Nah, ini caranya udah saya tulis di atas sini. Bisa kita langsung coba. Kita tahu fx-nya dulu. Karena mintanya 4 term pertama, berarti sampai turunan ketiga ya. Sampai turunan ketiga. Nah, fx-nya itu kan e pangkat min x. Berarti turunannya gampang ya, ini tinggal tandanya aja ya. Apa turunan dari pangkatnya berarti min e min x. Nah, ini untuk turunan ini gampang.
E pangkat min X. Yang ini turunannya min E pangkat min X. Nah, berarti karena ini polinom Maclaurin, kita lihat di sini diminta masukkan nilai nolnya. Berarti kita cari F0, F aksen 0, F double aksen 0, dan F triple aksen 0. Kita hitung satu-satu. F0-nya berarti ya E pangkat 0 ya. 1. Min E pangkat 0, minus 1. E pangkat 0, 1. Min E pangkat 0, min 1. Nah, udah tahu ini, langsung aja masukin ke sini. Anggap 4 term pertama ini kita sebutnya sebagai PX ya. Nah, PX-nya berarti F0, 1, ditambah F aksennya. Berarti min 1, dikali X, ditambah F double aksen 0, 1, dikali X kuadrat, berarti X kuadrat, per 2 faktorial, atau 2 ya berarti, ditambah, berarti F triple aksen ini, min 1, dikali X pangkat 3, per 3 faktorial, atau 6. Berarti ini hasilnya 1 min X plus X kuadrat per 2 kurang X pangkat 3 per 6. Nah, yang ditanya itu aproksimasikan E pangkat min 1. Nah, ini kan sebenarnya E pangkat min X ya. Tapi masih ada sebenarnya lanjutannya, cuman kita potong aja. Jadi sebenarnya ini secara tidak langsung mendekati nilai E pangkat min X. Kalau X-nya ini mendekati 0. Nah, ini bisa kita aproksimasikan juga jadinya E pangkat min 1. Karena ini kan min 1, 1 itu masih dekat ya. Kalau mungkin udah 5 atau 10 udah pasti nilainya beda, udah jauh banget. Berarti kita langsung masukkan X-nya sama dengan 1. Kita tulis sini ya. Berarti E pangkat min 1 sama dengan 1 minus 1 ditambah 1 kuadrat per 2 kurangi 1 pangkat 3 per 6. Habis 1 kuadrat per 2 per 2 kurangi 1 pangkat 3 per 6 seper 6. Berarti hasilnya adalah 1 per 3 ya. 1 per 3. Nah, ini adalah hasil aproksimasi E pangkat min 1 menggunakan polinom Maclaurin. Nah, kalau kita coba cara langsung nilai realnya untuk E pangkat min 1 menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,367. Nah, ini kan sekitar 0,33 ya. Ya, berarti masih mendekati. Lebih mendekati lagi jika X-nya ini mendekati 0 ya. Kalau 0,1 mungkin dekat sekali aproksimasinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh deret Taylor. Yang ditanya adalah carilah 4 term pertama deret Taylor E pangkat min X di sekitar X0 sama dengan 1. Berarti sama caranya ya, kayak yang tadi. Cuman bedanya kita masukkan F-nya itu bukan F0, tapi F-nya itu 1, F1. Kita cari dulu Fx, F aksen X, F double aksen X, F triple aksen X. Kita hitung Fx-nya E min X, E pangkat min X, sorry. Berarti turunannya min E pangkat min X, turunannya lagi E pangkat min X, turunannya lagi E pangkat min X. Bakal selang-seling terus. Kita masukkan F1 berarti, karena yang tanyanya X di sekitar X0 sama dengan 1. Ya, lihat di rumusnya aja nih.
Kita cari F1 sampai F triple aksen 1. Nah, kita lihat berapa hasilnya. F1-nya E pangkat minus 1 berarti, ya kita tulis E pangkat minus 1 aja ya. Atau super E deh. Tulis super E aja. Ini berarti untuk F aksen 1 minus super E ya. Ya, ini super E. Ini minus super E. Langsung bisa kita masukkan ke rumusnya. Anggap 4 term ini adalah PX. Nah, PX ini berarti Fx0 per E. Ditambah F aksen X0 berarti ini minus super E. Kita kalikan X min X0-nya 1. Ditambah F aksen X0 berarti super E dikali X min 1 kuadrat per 2 faktorial atau 2. Kita tulis ini aja ya. Ditambah minus super E lagi. Ini kan ada jadi F triple aksen ya. Dari X0 dikali X min X0 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, berarti min super E dikali X min X0 yaitu 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Atau 6. Terus di sini aja ya. Berarti PX-nya itu adalah super E minus X min 1 per E. Aduh, maaf ya, ini kayaknya error pulpennya. Ditambah X min 1 pangkat 2 per 2E kurang X min 1 pangkat 3 per 6E. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke radius dan interval konvergen. Jika kita punya sigma CK dikali X pangkat K, maka kita dapat menentukan konvergensinya untuk nilai X tertentu. Nah, ini disebut radius dan interval konvergen. Kita dapat menggunakan tes-tes yang tadi, misalnya rasio atau root, tes, yang sudah pernah kita coba sebelumnya tadi. Jadi mungkin ada batasan agar deretnya itu konvergen. Jadi misalnya X-nya lebih dari berapa, udah divergen. Kita coba lihat ke contoh soalnya. Ada contoh soal, carilah pernyataan deret dan radius konvergen dari fx sama dengan 1 per 1 tambah x. Nah, berarti pernyataan deret ini tadi ya, series representation itu ya. Jadi ini kan bisa dibentuk dalam deret Taylor yang tadi, yang infinite sum. Maka kita ini dulu, kita cari dulu ya, polanya itu seperti apa. Kita cari dari fx, f aksen x, double aksen x, f triple aksen x, kayaknya cukup, sampai 3 aja. Ini 1 per 1 tambah x. Berarti turunannya gampang ya, tinggal minus 1 tambah 1 tambah x kuadrat. Nah, ini turunannya berarti ada 2 di atas ya. 2 per 1 tambah x pangkat 3. Yang ini turunannya lagi berarti minus 6 per 1 tambah x pangkat 3. Berarti kita
masukkan F0 ya. Ini yang Maclaurin jadi, sorry. Bukan Taylor ya, Maclaurin. Secara spesifiknya Maclaurin. Masukin F0 ya, berarti 1 per 1 tambah 0, 1. F aksen 0-nya min 1 per 1 tambah 0 kuadrat. Tetap min 1. F double aksen 0-nya 2 per 1 tambah 0 pangkat 3, 2. F triple aksen 0-nya min 6 per 1 tambah 0 pangkat 3, berarti min 6. Nah, kalau kita lihat, ini kan membentuk suatu pola kan. Ini cuma yang atasnya aja nih. Dan tandanya selang-seling. Kalau tandanya selang-seling, pasti itu mengandung min 1 pangkat, misalnya K ya, anggap kita K. Tapi kita lihat dulu. Min 1 pangkat 0, 1. Min 1 pangkat 1, min 1. Berarti ini udah benar ya. Min 1 pangkat K dikali. Nah, ini kalau kita kan 1, 1, 2, 6. Kalau yang selanjutnya, karena bawahnya pangkat 4, berarti 6 kali 4. 24. Berarti ini adalah faktorial ya. K faktorial ya. Kalau kita lihat, ini adalah K faktorial. Kalau saat 0, 1. Kalau saat 1, di 1. Kalau saat 2, tetap 2. Nah, 3, 6, 4, 4, dan seterusnya. Ini adalah Fn 0-nya berarti. Berarti kita tahu untuk deret pernyataan deretnya, yaitu Fn 0 per K faktorial dikali X pangkat K ya. Nih, maaf. Nih. Oh, ini K ya. Kalau ini K, ini K semua, sorry. Maaf. FK0 per K faktorial dikali X pangkat K. Ini FK0-nya kita tahu, yaitu min 1 pangkat K kali K faktorial per K faktorial dikali X pangkat K. Ini kan bisa dicoret nih, K faktorial sama. Berarti rumusnya adalah sigma min 1 pangkat K dikali X pangkat K. Oh ya, ini semua mulainya dari 0 berarti ya. Tadi kan kita cek mulai dari 0 sampai tak hingga. Dari 0 sampai tak hingga. Berarti kalau kita mau tulis beberapa term pertamanya, berarti min 1 pangkat 0, 1 ya, dikali X pangkat 0, 1 berarti. Min 1 pangkat 1 ditambah X pangkat 1, berarti min 1 dari X, berarti min X. Habis itu plus 2X kuadrat. Dan seterusnya. Minus 6X pangkat 3 ya. Dan seterusnya. Oh, sorry. Minus. Oh, maaf. Ini bukan plus 2X kuadrat ya. Tapi plus X kuadrat aja. Ini juga minus X pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, kita ditanya sekarang radius kekonvergenannya. Maka kita bisa gunakan yang rasio tes. Jadi kita ambil
AK-nya itu sama dengan ini aja. Kita ambil yang eh, absolut absolut test itu. Nah, ini kita gunakan ini. Maaf. Nah, kita gunakan absolute test berarti untuk AK-nya itu X pangkat K ya. Dan AK plus satunya dengan X pangkat K plus 1. Maaf ini saya hapus dulu deh ya. Ya, yang ini deh. Jangan. Saya tulis di atas ini aja ya. Berarti AK-nya itu X pangkat K, AK plus satunya itu X pangkat K plus 1. Maka kita ambil limit K menuju tak hingga dari AK plus 1 mutlak. Oh ya maaf ini mutlak ya. Ini kan mutlak. Min 1 pangkat K-nya hilang. Jadi mutlak AK plus 1 per mutlak AK. Berarti X pangkat K plus 1. Ini kita mutlakan. Per mutlak X pangkat K. Maka limit K menuju tak hingga dari ini kan jadi, ini bisa ditulis X kali mutlak X dikali mutlak X pangkat K kan? Ya kan? Dan mutlak X pangkat K-nya ini bisa coret. Berarti hanya sisanya mutlak X. Artinya, karena ini kan limit K-nya ya. Nggak ada K di sini berarti ini hasilnya mutlak X. Artinya, kalau kita lihat di syaratnya itu, yang rasio tes itu, kalau kurang dari satu akan konvergen. Kan kita cari yang konvergen kan. Berarti mutlak X itu harus kurang dari satu. Mutlak X ini harus kurang dari satu. Atau X itu berada di antara min 1 dan 1. Ini berarti radius konvergennya. Lanjut, kita ke turunan deret. Jadi misalnya kalau kita punya deret itu sebagai ini misalnya CK kali X pangkat min X0 pangkat K, ini sama dengan Fx deretnya. Kalau kita turunkan Fx-nya itu, maka ini sama aja dengan menurunkan tiap sukunya dari deret tersebut. Lihat ini. Dan misalnya kalau fungsi aslinya atau deret aslinya itu punya eh, radius konvergensinya itu X0 min R kurang dari X kurang dari X0 plus R, maka untuk radius konvergensinya itu tetap sama, nggak berubah. Jadi X0 min R kurang X lebih kecil dari X kurang dari X0 plus R. Jadi tidak berubah. Nah, ini sama untuk integral. Jadi kalau diintegralkan kirinya, kanannya pun bisa diintegralkan satu per satu. Nah, kita lihat contoh soal aja. Gunakan aturan diferensial atau integrasi dan temukanlah untuk menemukan rumus jumlah deret pangkat berikut. Dan tentukan jumlah deret tersebut untuk X sama dengan 1. Nah, ini ada bantuannya nih. Rupanya ln 2x plus 1 adalah 2x min 4x kuadrat per 2 tambah 8x pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Nah, kalau eh, kita lihat deret yang bawah ini, kalau kita turunin, kayaknya hasilnya ini. Betul nggak?
2x, kalau kita turunin kan 2. 4x kuadrat per 2, hasilnya ini. 8x pangkat 3 per 3, turunin hasilnya ini. Maka, kalau kita disuruh untuk menemukan rumusnya, bisa aja ini kita turunkan terhadap x ya berarti. Kita turunkan, ini pun kita turunkan. Nah, coba lihat kita lihat coba ini. Yang kirinya kita turunkan. 2 dikurangi 4x kuadrat turunannya 8x kan, per 2. Ditambah x pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2 dikali 8, 24x kuadrat per 3. Dan seterusnya. Sama ya rupanya ya. Ini dan ini merupakan integral atau ini adalah turunan dari yang ini. Maka kalau fungsi ini kita turunkan, ini sama hasilnya dengan yang ini. Yang atas, kalau kita turunkan ln 2x plus 1. Kita turunkan aja langsung, berarti turunan ln 2x plus 1 adalah 1 per 2x plus 1 dikali turunan dalamnya 2 berarti ya. Atau 2 per 2x plus 1. Nah, ini adalah rumus jumlah deret yang ingin kita cari. Nah, yang ditanya itu jumlah deretnya untuk x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, berarti tinggal langsung masukin aja ya. 2 per 2 kali 1 tambah 1. Maaf. Sama dengan 2 per 2. Maaf, 2 per 3. Nah, ini adalah jumlah deretnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.